Meski hanya 3,5 tahun masa kependudukan Jepang di Hindia Belanda, tetapi beberapa tindakan dan kebijakannya ini membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia ya. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang sejarah masa kependudukan Jepang di Hindia Belanda atau Indonesia pada waktu itu. Jadi secara singkat saja, untuk part selanjutnya akan dibahas mengenai kejadian-kejadian pada waktu sistem Romusa diterapkan di Indonesia. Oke, jadi masa kependudukan Jepang di Indonesia ini dimulai pada tahun 1942 teman-teman, atau tepatnya pada 8 Maret usai penggulingan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Jepang ini berada di Indonesia hanya 3,5 tahun. Berbeda dengan Belanda ya, pada waktu itu selama 3,5 abad menjajah Indonesia teman-teman. Tetapi penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia ini lebih terasa yang 3,5 tahun, karena dirasakan sangat dahsyat, apalagi sistem kerja Romusa teman-teman. Jadi kedatangan Jepang di Indonesia ini mula-mula diterima sangat baik oleh rakyat Indonesia, karena pada waktu itu mereka ini secara tidak langsung berhasil mengusir penjajah yaitu Belanda teman-teman. Nah, mereka juga diterima baik karena berjanji akan membebaskan dan memberi kemerdekaan kepada seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi Jepang juga menyebutkan bahwa pada waktu itu Jepang ini adalah saudara tua dari Hindia Belanda atau Indonesia teman-teman. Banyak sekali rentetan peristiwanya, mulai dari propaganda 3A dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan yang dinilai rakyat Indonesia ini akan menguntungkan teman-teman. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi teman-teman. Sikap kekejaman diperlakukan oleh pemerintah militer Jepang kepada masyarakat, seperti halnya pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa, karena ini adalah hal yang paling terkenal pada saat masa penjajahan Jepang. Nah, Romusa sendiri ini adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia dijajah. Awalnya pembentukan Romusa ini mendapat sambutan baik dari rakyat Indonesia dan justru banyak bersedia untuk jadi sukarelawan. Tanpa diminta oleh Jepang, banyak rakyat Indonesia yang menawarkan diri untuk menjadi Romusa. Pada waktu itu bahkan bekerja sama dengan pemerintahan yang berada di Indonesia. Hal ini berjalan tidak lama teman-teman, karena semua ini berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang ini semakin meningkat. Pengerahan pekerja Romusa yang awalnya ini adalah sebuah sukarelawan menjadi sebuah kebutuhan, bahkan keharusan. Rakyat akhirnya dipaksa untuk menjadi pekerja Romusa. Hal inilah yang menjadi penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia selama penjajahan Jepang. Rakyat Indonesia dipaksa membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat juga dipekerjakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, ada yang dikirim ke Burma. Burma ini sekarang menjadi Myanmar. Ada yang dikirim ke Muang Thai atau Thailand, dan ada yang dikirim ke Malaysia. Semua pekerja dipaksa untuk bekerja sepanjang hari tanpa diimbangi dengan upah dan fasilitas hidup yang layak. Nah, akibatnya banyak dari pekerja Romusa yang tidak kembali lagi ke kampung halaman karena sudah meninggal dunia di negara ketika mereka dipekerjakan. Jadi pada waktu itu Jepang ini tidak hanya membuat sistem kerja Romusa teman-teman, melainkan juga membuat ada yang namanya Jugun Lanfu. Nah, Jugun Lanfu ini adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Cina, dan Korea. Jadi para perempuan ini akan dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang sekitar tahun 1942 pada waktu itu masa perang. Jadi sebenarnya mereka ini bertindak sesuai dengan apa yang diuntungkan oleh mereka dalam peperangan teman-teman. Mulai dari pekerja Romusa yang disuruh untuk membangun sistem kemiliteran agar Jepang ini menjadi lebih kuat, dan juga membuat Jugun Lanfu agar para tentara ini tersalurkan hasratnya ketika berperang. Jadi sekitar 200.000 perempuan Asia dipaksa menjadi Jugun Lanfu. Nah, itu adalah aspek kekejaman dari segi Romusa, para pekerja Romusa dan Jugun Lanfu. Kalau dari segi budaya teman-teman, jadi pemerintahan Jepang juga pernah mencoba menerapkan budaya memberi hormat ke arah matahari kepada masyarakat Indonesia. Namun
karena ini tidak sesuai dengan budaya Indonesia pada waktu itu, jadi ditolak. Budaya ini dilakukan karena di Jepang ini diyakini bahwa pada waktu itu adalah dewa matahari, teman-teman. Oleh sebab itu, Jepang ini berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia. Namun demikian, budaya ini langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat di Indonesia. Nah, dari segi ekonomi, di bawah pemerintahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan ini masih sistem ekonomi perang, teman-teman. Saat itu, Jepang ini merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah di Indonesia, sama seperti penjajah lainnya. Dalam bidang moneter atau keuangan ya teman-teman, pemerintah Jepang ini masih berusaha untuk mempertahankan nilai gulden Belanda. Hal ini dilakukan agar harga barang-barang dapat dipertahankan sebelum perang, jadi tidak mengalami kenaikan ataupun tidak mengalami penurunan yang signifikan. Nah, hal yang positif pada masa itu, pada masa penjajahan Jepang di Indonesia adalah sistem pendidikannya, teman-teman. Karena pada waktu itu, sistem pendidikannya ini akhirnya merata. Semua kalangan mendapatkan akses pendidikan. Hal ini dinilai sangat positif karena pada masa Hindia Belanda berkuasa, hanya kalangan atas atau bangsawan saja yang dapat mengakses pendidikan. Tetapi tetap ada sisi negatifnya ya teman-teman. Sisi negatifnya adalah karena sistem pendidikannya ini dibuat untuk memfokuskan kebutuhan perang oleh pemerintah Jepang. Oke, itu jadi sekilas tentang masa penjajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Video ini akan menjadi awal untuk cerita kedepannya, yaitu mengenai bagaimana sih pekerja Romusa yang dibawa ke luar negeri. Mereka ini dipekerjakan seperti apa, di mana mereka dipekerjakan, dan juga ada cerita menarik dari kisah asmara Jugun Lanfu bersama para penjajah Hindia Belanda yang akan tayang di video selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.